Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, lengkungan dan kinetika partikel. Kemarin kita masih masuk ke kontrak kuliah ya. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke materinya. Oke, mulai aja ya. Nah, apa sih lengkungan itu? Lengkungan di R2 dan R3 itu? Lengkungan itu merupakan letak atau posisi suatu benda di bidang dan dapat dinyatakan dengan koordinat X, Y. Nah, untuk posisi benda bergerak sendiri dapat dinyatakan dengan X terhadap T dan Y terhadap T. Nah, ini T-nya ini yang bergantung pada variabel waktu atau T. Misal, I sama dengan himpunan A, B. Nah, A, B ini merupakan himpunan bilangan real. Atau selanjutnya juga dapat dituliskan dengan F sama dengan I. Dapat ditulis juga dengan R pangkat 3 dengan F terhadap waktu, F1 terhadap waktu, F2 terhadap waktu, F3 terhadap waktu. Nah, ini merupakan lengkungan di suatu ruang. Dengan catatan, F1 terhadap waktu, F2 terhadap waktu, F3 terhadap waktu ini adalah bilangan real. Bilangan real itu 1, 2, dan 3. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, rumus lengkungan sendiri dapat ditulis seperti ini ya, teman-teman. Ft sama dengan F1 terhadap waktu I ditambah F2 terhadap T, J, plus F3 terhadap T, K. Dengan variabel IJK-nya sendiri merupakan vektor satuan di R3. Nah, daerah definisi fungsi F sendiri adalah daerah definisi F1, irisan daerah definisi F2, irisan daerah definisi F3. Nah, oke. Langsung ke contoh soal saja ya. Oke, baik. Di sini sebentar. Oke. Contoh soal. Nah, oke. Contoh. Diketahui suatu fungsi f t sama dengan akar t kuadrat min 1 per t kurang 3. Nah, tentukan daerah definisinya. Pertama, kita pecah dulu, kita uraikan dulu. Ini bisa ditulis komponen 1, ini bisa kita tulis komponen 2. Dan uraikan dulu komponen 1 itu akar T kuadrat min 1. Komponen 2 1 min T kurang 2. Nah, di sini dapat kita tulis daerah definisi untuk komponen 1 semua T sehingga
Oke, lanjut tadi ya, daerah definisi komponen 1 adalah semua T, sehingga T kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, dilanjutkan, daerah definisi komponen 2 adalah semua T, sehingga T-nya tidak sama dengan 3. Kenapa tidak sama dengan 3? Karena ini kan kayak gini nih. Nah, ini kita abaikan yang bagian atas, jadi bisa seperti ini kan. Oke, lanjut. Nah, jadi dapat ditulis jadi daerah definisi F T sama dengan T kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0 irisan T tidak sama dengan 3. Nah, untuk membuktikan ini kita dapat menghitungnya dengan menguraikan persamaan ini. Seperti ini. Dapat juga. Setelah itu kita substitusikan. T sama dengan 0. Masukkan ke rumus ini. Satu. Ini kita substitusikan ini terus ini dapat kita gambarkan seperti ini. Karena tadi kan ini tidak sama dengan 3, ini tidak sama dengan ini 3 ya. 1. Jadi daerah definisi kurang dari sama dengan min 1 gabungan T tidak lebih besar, lebih besar sama dengan 1 irisan T tidak sama dengan 3.
Oke, kita masuk ke contoh kedua. Di sini diketahui vektor U, V, dan W dalam ruang. Tentukan fungsi komponen F jika diberikan U-nya 3I min J, V-nya J minus K, untuk W-nya J plus K. Dimana F terhadap T-nya, fungsi F terhadap T-nya U plus cos T V plus sin T W. Langsung saja penyelesaiannya seperti ini. Nah, fungsi T ini kan kita diberikan fungsi T seperti ini, U plus cos T V plus sin T W. Nah, vektor U, V, W nya ini kita masukkan ke dalam sini masing-masing. Cos T J kurangi K plus sin T J plus K. Ya. Setelah itu kita kalikan yang di dalam kurung. Cos T J minus cos T K tambah sin T J plus sin T K. Oke, lanjutkan di atas saja. Lanjut di atas. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan ini kita kelompokkan yang IJK nya kita kelompokkan dulu seperti ini. Jadi 3I plus cos T plus sin T min 1 J. Nah, kenapa min 1? Ini kan J nya tadi min sini. Nah, di sini kita keluarkan J nya jadi seperti ini. Selanjutnya sin T min cos T K. Nah, jadi ini sudah didapatkan ya fungsi komponennya, IJK nya, F1, F2, F3 nya. Langsung saja jadi F1 terhadap T nya 3, F2 terhadap T cos T plus sin T minus 1, F3 terhadap T nya sin T min cos T. Nah, seperti itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, ini masih di lingkungan kinetika partikel ya, menyambung tadi. Nah, sekarang sudah masuk ke turunan fungsi bernilai vektor. Nah, definisinya atau rumusnya dapat ditulis seperti ini. F aksen T sama dengan
F1 aksen terhadap T, F2 aksen terhadap T, F3 aksen terhadap T. Nah, ini sama seperti tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Fungsi yang vektor yang memiliki fungsi seperti UVW atau FT sama dengan cos plus sin itu kita turunkan. Nah, jadinya seperti ini. Daripada ngawang-ngawang, mending kita langsung ke contoh aja ya. Diberikan suatu fungsi, nah seperti ini, cos T I plus sin T J plus TK. Langsung saja diturunkan. F aksen T, F aksen T. Turunan cos apa? Turunan cos itu min sin. I, jangan lupa ditulis. Turunan sin itu apa? Cos. Karena T diturunkan untuk yang ini, kenapa jadinya K? Nah, saya jabarkan dulu seperti gimana. T pangkat 1. Nah, diturunkan aja satunya. Nah, 1 sudah. Kali K. 1 kali K. Nah, kalau sudah, kita jumlahkan saja seperti biasa. Min sin T cos T 1. Nah, ini himpunan fungsi bernilai vektor dari fungsi yang diberikan seperti ini, min sin T, cos T, 1. Oke, langsung lanjut saja ke yang berikutnya, ke contoh langsung saja. Ini materi contoh terakhir untuk pertemuan kedua. Nah, kita masuk ke persamaan garis singgung lengkungan. Nah, rumusnya sendiri seperti apa? Rumusnya sendiri seperti ini, X sama dengan X, Y, Z sama dengan fungsi T 0 tambah T F aksen T0. Nah, langsung saja ke contoh untuk mengetahui bagaimana ini diaplikasikan. Diberikan fungsi contoh, dengan fungsi ft sin t cos t t di titik 0. Langsung diselesaikan aja, jawab. Langkah pertama, cari turunan dari fungsi ini. Kita turunkan dulu fungsi ini. Langsung saja ya. F aksen T, turunan sin apa? Cos T. Lalu turunan cos
min sin t t c plus k. Jadi turunan dari fungsi ini cos t min sin t 1. Kenapa 1? Karena k-nya depannya 1. Seperti itu. Lalu kita masukkan t-nya ini, kita substitusi dengan titik 0 tadi, karena kita akan mencari persamaan garis singgungnya pada lengkungan di saat t nya di titik 0. T nya di titik 0. Kita masukkan saja langsung untuk yang turunannya dulu. Absen 0 cos 0 min sin 0 1. Jadi berapa? Cos 0 1 min sin 0 0. Ini 1. Sudah. Untuk f ini juga kita masukkan ke fungsi yang sebelum diturunkan, karena rumusnya seperti ini. Nah, sin 0 cos 0 t ini 0, sin 0 berapa? 0, cos 0 1 0. Ya. Siap di atas saja. Maka persamaan garis singgungnya seperti ini. X sama dengan X y z sama dengan, ini kan rumus yang tadi ya. Nah, kita tulis dulu. Lalu udah tinggal kita ganti ini ft 0 nya berapa? 0 itu 0. F absen gimana? Ini turunan ditambah t nya jangan lupa, karena ada titik t 1 0 0 1. Nah, oke, ini pertemuan kedua sudah selesai. Kalau misal nanti ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, bisa langsung via grup atau WA ke saya, tapi di jam kerja ya. Atau nanti kalau misal masih bingung, kita adain online meeting deh pakai Google Meet atau Zoom. Oke, sekian dulu ya untuk pertemuan kedua ini.